Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, mempelainya yang tercantik terelok di mata Bapak Yahweh, yaitu Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim kepada saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelainya, orang-orang kudusnya dimanapun berada. Salam kasih dan sukacita buat kita semuanya. Amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali saya mau bersaksi ya Bapak Ibu dari mimpi. Saya sebenarnya mimpi ini sudah bulan yang lalu ya Bapak Ibu, tapi saya belum sempat men-sharingkannya lewat video ya, karena sejak awal bulan kemarin ya kita disibukkan dengan karena papa mertua ya yang sudah berumur lanjut, sudah 94 tahun ini, mengalami kepikunan dan sudah tidak ingat siapa dirinya, dan dia harus dijaga dan dirawat, dan setiap hari dia selalu ribut ya, ngoceh-ngoceh, teriak-teriak gitu. Dan papa mertua ini sekarang tinggal di rumah kita ya, dan kita juga tidak bisa mengurusnya sendirian karena harus mengangkat tubuhnya karena dia jalannya sudah, kakinya sudah lemah juga ya. Kita memperkerjakan juga asisten rumah tangga yang dari Indonesia ya, sekarang tinggal di rumah kita. Jadi ya ada kesibukan ya Bapak Ibu di rumah kita, dan ya puji Tuhan saya sekarang baru sempat men-sharingkan video ini ya Bapak Ibu. Bulan kemarin itu ya video kesaksian mimpi ini ya Bapak Ibu, di mana dalam mimpi itu saya melihat Pangeran Ilahi ya, Pak Aditya Nugrahanto. Saya berada di sebelahnya Pangeran Ilahi. Saya melihat Pangeran Ilahi duduk di sebuah meja ya, dan saya tidak jauh, sekitar 1 meteran dari dia. Situ saya ingin menarik perhatian dari Pangeran Ilahi ini ya Bapak Ibu. Dia seperti melakukan olahraga gitu, seperti kayak melakukan yoga atau fitness lah di sebelahnya dia itu waktu itu Bapak Ibu. Dan setelah itu saya melihat Pangeran Ilahi duduk di meja makan gitu ya, dan di tangan saya seperti ada 3 buah yang merah, seperti buah pir dari Spanyol itu, buah merah, buah pir gitu, yang merah bulat gitu, ada 3. Salah satunya saya letakkan buah itu di meja itu, dan setelah itu saya melihat buah itu terusnya sudah dimakan oleh Pangeran Ilahi, dan saya melihat tetapi yang dimakan itu di bagian daging bagian dalamnya saja, dan buah itu bagian kulitnya luarnya itu yang merah itu masih ada di situ ya. Saya melihat buah bagian dalamnya, dagingnya ada kosong ya, tinggal kulitnya utuh satu begitu, tetapi hanya tersisa kulitnya. Itu yang saya lihat ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa kita bertanya pada Tuhan, dan dalam doa syafaat, grup doa syafaat, dan Tuhan memberikan penjelasan kepada kita, yaitu bahwa Tuhan menjelaskan pada kita itu adalah gambaran dari anakku yang selalu ingin dekat kepadaku, kata Tuhan, yang selalu berseru-seru kepadaku agar keluarganya diselamatkan, yaitu gambaran dari gerakan dari tubuh seperti olahraga yang bagus untuk kesehatan secara tubuh jasmani ya Bapak Ibu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu yang Tuhan katakan. Buah yang ditaruh di meja makan adalah gambaran dari sebuah kebaikan darimu yang memberi upah. Buah yang berwarna yaitu gambaran dari hati yang kau berikan. Pangeran Ilahi atau wadahku itu memperhatikan hal-hal yang sebelah dalam, bukan yang sebelah luar, karena ia memakan yang sebelah dalam saja dan tidak memakan yang sebelah luar. Ia tidak memperhatikan manusia itu secara fisiknya atau apapun fisiknya, tua, muda, anak kecil. Ia tidak perhatikan jelek atau cantik, sebelah dalam atau buah roh yang di dalamnya itu yang diperhatikan, yaitu 9 buah roh itu.
yaitu seperti 9 buah roh ya Bapak Ibu, tetap yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Itu yang aku perhatikan, kata Tuhan ya Bapak Ibu, pada saat-saat ini, dan aku memakannya dan itu manis bagiku. Ya, itu mimpi yang pertama. Dan ada lagi mimpi selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya juga melihat ya Pangeran Ilahi seperti berada di suatu tempat terbuka ya Bapak Ibu, disekelilingi orang-orang di sekitarnya begitu ya. Dan saya melihat Pangeran ini agak gemuk ya, dan dia sepertinya dengan senang, dengan keadaan senang, tertawa dengan seperti sukacita begitu ya di antara orang-orang di sekitarnya itu ya Bapak Ibu. Dan juga Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa wadahku itu yang kupakai di dalam dirinya adalah wadah yang luar biasa. Orang di sekitarnya dapat melihat, merasakan kekaripan, persahabatan dengan orang-orang sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya dapat merasakan aura yang terpancar di dalam dirinya, yaitu terang. Merasakan karisma dan urapan di dalam dirinya itu. Ada diriku, ada urapan setiap perkataannya itu, dan didengar oleh orang-orang yang mengikutinya. Dan dia seorang yang gaul. Tubuh yang kupakai itu seorang yang gaul dan menyenangkan, orang yang selalu bersuka cita dan tidak punya beban, tidak terikat oleh apapun di dunia ini, sehingga ia bisa tertawa lepas karena tidak terikat apapun di dunia ini. Ya, itu ya Bapak Ibu penjelasan dari Tuhan, dari mimpi, kesaksian mimpi saya. Puji Tuhan ya, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang telah memberikan anaknya yang tunggal, dan sekarang sudah datang kepada kita di dunia ini lewat wadahnya yang luar biasa, yang excellent, yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Wadah ini yaitu Pak Aditya Nugrahanto, di mana wadah yang terpilih, yang excellent ini ya, yang tidak terikat akan dunia ini. Kiranya kita juga boleh menjadi teladan buat kita ya, dimana kita banyak mengalami di dunia ini masalah-masalah, segala percobaan apapun. Kiranya kita tidak menjadi trauma atau beban, dan kiranya kita juga bisa melepaskan segala ikatan-ikatan dunia ini, walaupun tidak mudah, tidak gampang ya Bapak Ibu, dalam menjalankan apa yang ada di orang-orang, dengan segala yang mempengaruhi kita di orang sekitar kita, termasuk keluarga kita yang juga bisa dipakai oleh kuasa gelap atau malaikat gelap itu ya, untuk mengintimidasi kita. Tetapi biarlah itu sebagai ujian buat kita ya, untuk kita kiranya boleh naik level apapun yang kita hadapi di dunia ini, kesibukan, masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit apapun. Biarlah kita tetap kiranya berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin kita, yang sudah datang di dunia ini, dan setiap pribadi yang sudah memimpin kita, agar kita tetap kuat dan kita boleh layak di hadapannya di akhir zaman ini sampai kesudahannya. Amin. Inilah Bapak Ibu kesaksian singkat dari saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.